Jadi panjang Ya ternyata. nggak jadi Om. Cepet banget juga tadi karinya itu udah. Udah jadi dia. Wah semua gear dia keluar tuh. Semua gear. Batu-batu juga ya. Batu. Rumput. Batu, rumput, pantun. Waduh. Gear semua dilempar. Udah tuh. Bisa cepet banget dah. Selesai. Game yang pertama teman-teman. Wow. 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 EZ Server berbicara di depan BTK katanya. Ya, membuktikan. Mereka membuktikan kita bukan EZ Server weh. Mau bajen gitu. Amos. Amos. Waduh. Seru nih Om. Kalau sampai Famos menang, waduh interviewnya akan seperti apa nanti itu. Hey! Oh iya, karena banyak kesalahan ya gak cuma satu orang, tapi banyak 1, 2, 3 itu yang kejadian juga, misal Cibi keculik, untuk di early juga tadi Hun misalnya kena first blood, kok bisa ada di sana? Kok bisa gitu loh. Betul. Dan ya, sedangkan dari BTK-nya mungkin mereka sudah ingin mungkin untuk nge-end atau ingin mendapatkan advantage dengan Lord yang dibawakan tadi, tapi terpunish juga buat Bazennya dan itu satu lompatan yang sangat-sangat kontroversial itu. Aduh. Kita harus tahu itu tuh niatnya apa. Ya mau kebuka kah atau mau kemana? Karena kan sebenarnya posisi dari Warlord kan jauh ya. Iya. Atau emang misplay aja. Iya. Kalau misklik ya. Auto kali ya. Bisa jadi tactical ya. Dia ngeklik tapi nggak diarahin. Itu bisa juga. Iya. Jadi ke arah dari hero-hero lawan. Bisa ya. Dan netsnya tanpa death sama sekali tadi ya. Full item untuk nets 13.200. Kalau gold lanernya sama-sama aman sih Zia. Dan juga netsnya, mungkin yang gak aman ini ada di Chibi sebenarnya tadi, karena Chibinya full item udah lengkap. Si Halberd dibeli Queen Swing juga, dan War X plus Malvicror dan Moba Zane sayang sekali kembali dengan fighter yang dibawakan. Memang fighter yang di sini ini punya damage, tapi tidak akan bisa setanky Fredrin. Karena secara status juga dia kan fighter ya Alpha. Winter Crown punya, cuman ya masih bisa diredam ternyata dengan combo antara Cecilian plus nih ya, ada Carmilla nih berdua nih paketan. Berkali-kali selamat Carmillanya. Ya diambil lagi, mau hilang diambil terus. Gak bisa dong. Gak bisa. Aku masuk langsung. Aku menghilang. Ada pasangan saya di sini. Sementara dari set talent emblemnya nih Om. Set talent emblem tadi oke. Netsnya main defense ya, basic common. Basic common ya, basic common. Terus tenacity nih, mereka cukup respect juga. Jadi mereka punya 3 tenacity nih yang dibawakan ya. Smooth tadi. Ini harus di all in banget kalau buat smoothnya, karena kalau nggak di all in ya basic common emblem untuk regionnya masih ada, tenacity balik lagi masih ada juga, dan tadi kalau nggak salah ya hanya dengan setup BTK kalau mereka fokus buat tumbangin smooth baru dia tumbang, kalau nggak dia bakal bisa melakukan split-splitnya. Oke, sebentar deh post game startnya kan seperti apa nih? Damage-nya yang diterimanya, damage taken. Wah ini sebenarnya hampir sama loh, imbang sebenarnya loh. Buset deh, Shaq bonyok banget itu badan. Shaq, tapi mau Bazen Om. Terbonyok ya? Terbonyok loh. Ya kayaknya dia di barisan depan terus deh kalau buat si Mobazennya. Fried Chicken juga sama. Nah ini tinggal damage yang kurang sebenarnya buat BTK. Karena secara mereka udah punya, ya mereka udah punya semuanya sih, badan mereka punya, tapi damage-nya nih mereka nggak punya. Lihat Zia cuman nyumbangin 40.000 total damage, beda dengan Warlord misalnya. Area banget nih kalau buat Warlordnya. Ada Warlord tadi di late gamenya, ada Nets juga yang join dengan full item yang jadi. Jadi sulit untuk membendung akhirnya. Mereka punya badan gak punya damage-nya ya. Apalagi dengan kuantitas yang kurang dari BTK. Akhirnya mereka langsung ditelan langsung dengan Famos. Udah gak ada apa-apa lagi. Tidak ada perlawanan lebih. Meskipun mereka membawakan Chusin ya. Salah satu hero yang memang cukup merepotkan juga. Tapi untuk menggapai, untuk meraih ke Chusinnya, Sanguine Claw. Jadi bisa gitu loh. Karena adanya Purify yang dia bawa gitu ya. Iya. Oke, mungkin di beberapa tempat bisa melepaskan dari Curse of Blood-nya kan, tadi Sanguine Claw-nya kan. Iya. Tapi kan setelahnya dikejar-kejar itu loh. Iya, meskipun memang punya Crimson Beacon ya buat kayak lompat sekali lagi, ada bisa ngedash. Tapi sangat-sangat sulit juga sih tetap ya. Dan MVP kita by GoPay, Cecilian yang dimainkan oleh Warlord. Ya. Warlord nih, Warlord. Buset deh itemnya, galak begitu item. Nih ya, udah item-item damage lah. First item Wishing Lantern, second item Clock of Destiny, terus baru ke Divine, Glowing. Jadi memang Wishing Lantern ini sangat-sangat maksimal ya sekarang ya. Karena penambahan dari damage Butterfly juga yang bakal keluar nanti dari pasif yang dipegang dengan Wishing Lantern. Dan langsung kita lihat untuk highlight kita. Game yang pertama tadi, game yang sangat pasif aku bisa bilang ya. Dari tim Famos yang dimana mereka tidak bermain fancy seperti kita lihat. Masa babak mungkin Swiss mereka ya. Betul. Yang waktu masih 0-1, satu sama itu mereka masih dengan pembawakan yang unik-unik aja. Tapi sekarang back to basic buat mereka juga. Jadi mereka jauh lebih maksimal untuk ngedeliver mungkin dengan strategi mereka. Nah ini nih. Ini kenapa dia? Lah.
Nah itu udah jelas kelihatan ya tadi. Kayak udah gak bisa kemana-mana juga. Timpanya dipaksakan ternyata. Untuk di area top dan Chusin yang terpick off di awal yang terlalu cepat tadi. Dan Chow gak sempat juga tadi untuk bisa memberikan tendangan ya Om ya. Yap. Udah tuh lihat Karya tuh. Wuhuu. Dia sentimental yang terbangun ya teman-teman ya. Yap. Dan juga buat Famos sendiri di sini. Iya. Kayak Famos ketika dia main di awal buat Swiss Stage. Kayak orang bilang, wah ini Famos udahlah. Kayak biasa aja kalah terus gitu. Tapi lihat Famos. Best of 3 series. Mereka jalani dengan sangat maksimal juga. Mereka dapetin kemenangan sempurna 2-0. Kemenangan sempurna 2-0 dan kesalahan yang begitu banyak tadi ya terlihat namanya. Itu kenapa Spare of Alpha-nya ya? Lagi dan lagi loh. Iya. 2 kali. Jadi Spare of Beta harus. Karena harus di-update. Di game 1 Spare of Alpha juga. Game 1 Spare of Ngebug Alpha-nya. ya. Ngebug. Spare of Alpha-nya begitu. Kontroversial. Tadi kena lagi tadi. Ah belum puas nih gitu. Game 2 bikin lagi gitu. Sekali lagi Om. Waduh ini fun fact yang luar biasa kalau mau dikeluarin dia. Jadi waduh. Nanti itu kita keluarin dulu. Ada fun fact yang bagus banget nih teman-teman. Tapi nanti aja ya. Iya Bang. Nanti aja kita kasih tahu kalian. Ini fun fact-nya bagus betul ini. Ya, tapi dibuka gini apa kita kasih tahu aja nih? Ah gimana nih Pak Produser? Ini fun fact-nya mau kita kasih tahu apa enggak ini? Hah? Jangan dipajang-pajang di sini ya. Iya, Kita pengen bacakan. dia. Iya. Ini bagus lah informasinya ini. Iya, detail banget ya. Detail banget loh. Buset deh. Ya tapi sayang sekali BTK. Performa yang mereka tunjukkan waktu mereka berjumpa dengan FNOP nih. Itu enggak kelihatan sama sekali tadi. Mereka kayak udah hancur gitu loh. Betul. Udah hancur aja. Gimana lagi ya teman-teman ya. Ya begitu banyak kesalahan yang emang dibuat oleh Broadcasting yang hingga membuat mereka juga Iya. bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Gak bisa. Ya udah kalau gitu sekarang waktu kita akan mendengar interview. Kan seperti apa nih interviewnya? Let's go. The world, Captain America has led this familiar team to a dramatic comeback in the international scene. Their presence alone in the M6 has made competition extra competitive. It is, however, the end of their quest to be greater than ever. Games never over for Bloodthirsty King. And guys, on a count of 3, you guys may give your final bow. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, Bloodthirsty King, we hope to see you guys come back stronger next year. Thank you very much. Thank you. I hope to see you guys again soon. And the first Malaysian team heading on to the knockout stages. Malaysia, give it up for Team Vamos, Chibi. Hi Chibi, how are you? I'm fine, good. You're fine. Are you nervous? Was today nerve-wracking for you? Ya, nervous juga lah. Nervous. You're also Kan cakap bahasa Melayu boleh? You can answer in Malay. Okay, so he said he is a little bit nervous. Okay, Chibi, after this win, does it mean, what does it mean for Malaysia server? Ya, tapi Mobazing yang noob tadi, bukan yang tim dia. Mobazing yang beban tadi. Kalau Mobazing tak beban, tidak menang ah. Okay, guys, honestly, I don't really want to translate this, but you know, he kind of said it. He said, in his opinion, he thinks it wasn't the team's fault. He said he thinks it's Mobazane's fault. That's what, okay, I'm just gonna not sugarcoat it because my job is to translate it. Now, okay, Chibi, just last year, NA team was the one that sent you guys home from your M5 journey. They were the reason why you guys couldn't go to the knockout stages. This time, do you feel like you finally gotten your revenge on the NA team? First kali saya rasa puas lah sebab saya boleh balas dendam. Balas dendam yang di mana diorang pun tak lepas playoff. So balas dendam tu sama, so saya happy lah. He said he feels satisfied that this time he's the reason why NA couldn't pass through the knockout stages, because if you guys remember, last year NA team was the one that sent them home from their M5 journey. So you feel satisfied this time around? Apa dia? Are you feeling satisfied? Tak faham. Awak rasa puas ke? Puas. Puas sangat. Okay, sorry. I think we can see that he's a bit nervous. Okay, now Chibi, I heard, just an intel to make everything more fun. I heard that you have a pre-game ritual. Before you play, you always listen to songs from Rosé. Not from me, but Rosé.
What song do you always listen to? Lagu apa Gun. Can you maybe sing a bit? Cannot. Cannot? Do you guys want to hear just a bit? Just a bit. Come on. Knockout stages. Come on, Chibi. Just a bit. Sebab saya tak ingat pun liriknya. Okay, sing anything you know from Rose. Gone. Ya. I mean, you know what? Okay. Now, Chibi, on a more serious question. The past M series, a lot of people say that you're not a good jungler or you're not really shining. But you guys just qualified for the knockout stages and in an elimination round. What else will Chibi show in the knockout stages? Mungkin saya akan tunjukkan gameplay yang lebih menarik kot daripada Swister ni. So saya minta doa korang untuk kita orang berjaya lah ke Axiata Arena, insyaAllah. Alright, he said that honestly, he feels as if he will put on a better gameplay for everybody in the knockout stages compared to the Swiss stages, and he asked for everyone's prayer that they can go through to be top 4 and be able to play in Axiata Arena. All right, Chibi, last question or last thing. What do you want to say to all the fans? Look full house for Team Malaysia today. Thank you semua yang datang support. Thank you juga yang nonton dari online. Thank you sebab support korang. Kita orang menang hari ini, alhamdulillah. Dan tak lupa juga kepada Boss Solos dan Bohana sebab percayakan kita orang. Dan tak lupa juga kepada sponsor kita orang iaitu ada Realme Critical, Vamos pula. Ada apa ni? Ada Kopi Saigon, Al-Ha'afa dan KPAJ. Thank you semua yang sponsor, alright? Okay, so thank you to all the fans who are watching from home and of course from the venue. Thank you very much, Chibi. Congratulations. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this game against Bloodthirsty Kings. Puas dia. Seneng banget ya. Seneng banget ya. Ya, tapi game kedua tadi BTK yang tidak seneng Pak Pulung. Iya. Cuma dikasih 1 kill point. Tapi kita setuju tidak Om dengan apa perkataan dari Chibi tadi? Mobazin. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Ya, kita tidak melihat Mobazin yang kita lihat kemarin-kemarin. Iya, kita lihat kemarin-kemarin gitu. Hari ini Mobazin, ya. wah, full of mistake gitu. Wow banget gitu. Wow, wadaw lah pokoknya. Iya, kayak ya memang tim play mungkin pressure besar juga kali ya. Iya. Cuman ya itu dia banyak ya kesalahan yang minimalis tapi punishmentnya besar banget gitu loh. Betul sekali. Dan congratulations berarti untuk Famos ya, berhasil mereka lolos ke babak knockout. Yep. Nah, menyisakan 2 tim lagi nih nanti yang akan menyusul. Serem nih ini. Apakah saudara serumpunnya tuh SRG akan bisa lolos juga atau tidak? Tapi kan itu masih nanti dulu. Sekarang kita akan ngebahas dulu dari itemnya. Ya ini dia buat item build kita. Game yang kedua tadi jelas item yang sangat-sangat timpang ya ini karena 13-1 juga tuh lihat tuh. Itemnya Shaq aja romer nih ya. Beda nih. Blade Armor lawannya Winter Crown. Terus item-item potongan ternyata ya buat Zone ya. Belum ada item yang jadi juga. Yap. Netsnya juga nih 406 buat dia 10.000 nih buat goldnya. 2.000 difference tapi lumayan besar apalagi nih retail yang kembali menjadi mimpi buruk ya buat WTK juga. Setiap kali mereka berjumpa dengan Iritel ya mereka menelan kekalahan yang seperti ini. Dan bahkan Mobazin yang terlihat tidak bermain untuk game yang kedua. Yep. Sangat bisa dipegang loh. Dari tim Famos tidak memberikan ruang gerak sama sekali di Mobazinnya. Selalu bisa terpick off juga dengan 3 item yang memang jadi standar buat Alpha ya. War X, Queen Swing, Brute Force. Ini udah jadi dia buat 3-nya. Tapi untuk Chibi-nya udah punya juga ya Legend Sword di sana tambahannya. Dia punya BOD item termahal buat physical damager. Jadi ya udah bisa untuk memberikan damage burst output. Yap. Dan ada perubahan gaya permainan dari Suyo di game yang kedua ini dari Chibi Om. Akhirnya Chibi hadir untuk menjadi eksekutor. Yep. Bukan seperti di game pertama yang emang dia opening seremoninya dia yang nongol depan. Dar tuh, gua yang akan buka. Dar keangkat gitu ya. Gitu. Ya tapi Famos ini selalu tuh. Di game pertama mungkin kelihatan agak berimbang ya dengan lawannya. Tapi di game kedua tiba-tiba mereka bisa nyetir langsung dari early bahkan sampai dengan late gamenya juga. Nah ini bedanya Nets di game pertama dan game yang kedua. Nets akan jauh lebih agresif lagi dengan emblem assassin yang dibawakan tadi ya. Juga dengan Master Assassin, Quantum Charge yang dipegang. Dan masih dengan kombinasi antara Carmilla dan juga Cecilian yang bermain untuk di bagian mid-nya. Tenacity masih dengan 2 juga, Smooth, ada Zone, ada sangat-sangat tanky sekali. Dan kita pindah mungkin untuk BTK-nya sendiri di sini. Hun-nya juga bahkan yang alright, Hun memang Mage, Rapture, tapi untuk bantuan dari Hun ini loh juga jarang kita lihat kan efek-efek Terrify dia. Oke, sementara sekarang dari post game-nya itu sendiri. Wah, jauh. Nah, jauh. Loh. Yep. Game pertama mungkin masih ya 11-12 itu lah. Mobazin orang yang paling banyak menerima damage. Lagi ya? Di timnya. Lagi loh. Berarti dia selalu buka, tapi untuk follow up-nya nggak ada. Iya. Iya. Dan berarti masalah comms dong, komunikasi nih berarti nih.
problem di situ ya tuh. Ya melompat sendirian tapi kok di belakang nggak ada. Kalian Ya. lagi kemana semuanya, Ya. ya kan? Dan itu jungler, masalahnya dia itu jungler. Kalau jungler yang harus buka, yang harus setup sendirian semuanya bakal susah untuk BTK. Karena retributionnya ada di jungler, kecuali bisa dipindah tuh ke marksman. Itu beda cerita. Dan ya turretnya 8 nih, turtle-nya perfect, lordnya juga 1 jatuh ke tangan tim Famos. Masih dengan Warlord untuk memberi damage yang terbesar. Dan kita akan melihat untuk MVP by GoPay kita. Ini dia akan jatuh ke tangan Next. Gokil. Udah jadi duluan juga dia tadi. Terlalu jadi sih. Terlalu jadi ini udah. Yep. L3 GDS tadi kan buat fourth item dia, item yang keempat dan langsung end the game. Begitu dia udah punya semuanya. Jadi memang tidak terganggu sama sekali juga sih. Di awal aja nih kita melihat adanya gangguan ya yang datang dari Shark, Way of the Dragon, tapi spell Purify selalu menyelamatkan Nets, dan juga itu gangguan ke bawah itu nggak konstan yang terjadi. Jadi akhirnya ya Purify-nya selalu ready setiap kali lagi di ganking. Dan itu membuat gold laner Iritel ini sangat-sangat aman sekali juga tadi. Jadi terlalu disetir lah bisa kita bilang untuk BTK di game yang kedua. Sayang sekali, dan langsung kita lihat untuk highlight kita. Game yang kedua, one-sided game yang diciptakan oleh tim Famos. Selesai, tadi cepet banget juga game. Dan ini adalah highlight ya. Yap, di awal ya adanya upaya untuk memisahkan tim fight ya, tapi tidak berhasil juga sih. Dan ini sangat-sangat sulit sebenarnya untuk BTK karena mereka bisa di diving item-item yang terlalu ya. Sekali lagi ini efek snowball yang harus bisa dihindari. Ini yang menjadi misteri kita tadi ya. Mobazane melompat ke depan dengan span of alpha. Misteri om ya. Miss, ya bukan miss. Itu ya, tapi memang misteri juga. Dan ya tim fight yang terlalu jadi juga sih. Terlalu disetir tadi. Dari tim Famos yang memang mereka punya source income yang sangat-sangat banyak juga tadi. Jadi pada akhirnya tidak ada pertahanan yang bisa di build up lagi oleh BTK, dan bahkan ada recall yang berbeda dikit lah satu lah ya. Ya. Tapi itu bentuknya V, Famos. Oke. Itu dah yang terjadi teman-teman di game